Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Son of Anarchy. Dan sekarang kita masuk ke season 5, episode yang ke-10 sampai ke-13. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot. Di awal film, diperlihatkan Jack yang sedang membuntuti Juice hingga ke rumahnya. Ternyata di sana dua anggota kepolisian sudah menunggu untuk membawanya ke markas. Dan ternyata Roosevelt sengaja membawa Juice untuk memberitahunya jika Jack sudah tahu bahwa Juice seorang pengadu. Karena itu demi keselamatannya, sheriff ini memberi saran agar Juice meninggalkan Charming. Jax, he already knew that it was you. I'm sorry. Di markas sendiri, Jax membahas masalah ini dengan Bobby dan Chip. Disinilah Chip memberitahu mereka bahwa sebenarnya ayah Juice itu orang kulit hitam. Karena itu, sheriff memanfaatkan Juice kepada FBI. Selain waktunya merubah peraturan, Jax belum setuju jika Juice dibawa ke depan meja. Setidaknya untuk saat ini, karena Juice tidak memberi ancaman yang nyata. Di pagi harinya, Juice ternyata sudah berada di rumah Jax untuk mengakui kesalahannya. Merasa tidak punya teman dan keluarga, Juice menyerahkan dirinya kepada Jax dan apapun keputusan klub. Dia melakukan ini karena FBI berjanji akan melepaskan klub karena target utama mereka adalah kartel dan Irlandia. Gangster ini meneteskan air matanya saat Jax menyinggung Miles yang dia bunuh. Jika Juice ingin mendapatkan pengampunan, dia harus melakukan apapun perintah Jax. Karena Clay adalah otak dari berbagai perampokan, membunuh Rita, Nomad, hingga menyerang dirinya dan Answer, pantas saja Frankie mencoba mengatakan itu kepadanya, timbal Juice. Nomadlah yang merampok rumah Clay, tapi mengembalikan semua dokumen legal kepadanya. Jax menugaskan Juice untuk mendapatkan kembali dokumen tersebut agar cerita Frankie itu benar jika Clay pengkhianat dan pembunuh. Apabila Juice menolak, emblemnya akan dicopot. Dua anggota prospek terlihat sedang membuntuti seseorang atas perintah Jack. Tara mendapatkan penawaran dari rumah sakit besar di Oregon yang bisa meningkatkan karirnya sebagai dokter spesialis ahli neonatal. Tapi Tara tidak bisa memutuskan langsung hal ini karena harus berbicara dulu dengan Jax. Wali kota datang ke bengkel untuk minta informasi tentang investor yang dijanjikan Jax untuk proyek besarnya. Jax menolak memberitahu hingga semuanya dipastikan terlebih dulu. Jika ini terwujud, Jack hanya ingin bengkel TM-nya mendapat kontrak untuk perawatan kendaraan di Charming Heights dan perumahan bersubsidi untuk Lila dan anak-anaknya. Jax dan timnya bergerak setelah mendapat informasi dari prospek. Di antar seorang perawat, Tara kembali mengunjungi Otto di klinik penjara. Setelah apa yang sudah dilakukan Tara untuknya, Otto memutuskan akan menjauhkan Rico dari Sam Crow. Dia minta dibawakan salib peninggalan ibunya yang diberikan kepada Luan sebelum dia masuk penjara. Otto ingin memakai salib tersebut hari ini meskipun hanya sebentar. Si Clay ternyata datang ke penjara untuk mencari informasi dari Lenny bahwa Otto memang telah menjadi pengadu ke FBI seperti yang dia beritahukan kepada Jax. Setelah rumah trailernya diusir dari TKP, Gemma menyuruh Answer untuk memindahkan trailernya ke bengkel ini. Gemma mengaku bahwa Jax menyuruhnya mencari informasi dari Clay yang jadi dalam semua tragedi ini. Sesampainya di lokasi yang diawasi prospek, ternyata itu adalah bar yang jadi tempat berkumpulnya klub Bastard. Jax lalu minta bantuan Theo karena dia mencari seseorang bernama Randall. Tim mencarinya karena dia telah membunuh Opie saat di penjara. Ternyata Randall adalah sepupunya Theo yang minta perlindungan darinya. Tiba-tiba si Randall muncul dan melepaskan tembakan. Tim berusaha untuk menghentikannya, tapi pembunuh Opie itu berhasil kabur. Menolak menyerahkan sepupunya, Jax sempat terpancing emosi. Bobby mengingatkan hubungan baik SOA dan Bastard sudah berlangsung selama 20 tahun. Karena itu, menurutnya kompromi jauh lebih baik. Jax berjanji tidak akan menghabisinya, tapi Randall tidak bertindak sendiri, karena itu Jax butuh informasi pelaku lainnya. Answer datang menemui Roosevelt dan sepertinya akan memberitahu sheriff ini tentang informasi yang dia dengar dari Gemma. Gemma memberikan salib yang diminta Otto kepada Tara. Karena melihat ID card-nya, Gemma kini mengetahui jika Tara menjadi dokter relawan di penjara. Setelah apa yang dia dengar dari Juice dan Lenny, selanjutnya Clay menemui Romeo dan Luis karena kini dia tahu kartel Meksiko ini punya sesuatu tentang Rico, yang membuat Jax merubah keputusannya tentang bisnis senjata. Clay hanya ingin perlindungan karena dialah kunci bisnis dengan Aira bisa tetap terjadi. What federal agency would be that? I think Jax is pushing that. Getting at Delaney. I want protection.
when the MC gets... Karena bagi kartel ini Aira jauh lebih penting, mereka akan mendukung Clay untuk menjatuhkan Jax. Sure you are. Kemudian, Jax menemui Pop untuk memberikan proposal proyek pembangunan Charming Hegg. Tak mau muluk-muluk dan serakah, Jack hanya minta imbalan kontrak perawatan kendaraan seperti yang dia katakan kepada wali kota sebagai pengembang utamanya. Jax berjanji akan menyerahkan Tig sesuai janjinya setelah dia menyelesaikan urusan internalnya dengan Clay. Sebelum pergi, Pop memberitahu lokasi si Randall yang berada di sebuah dermaga. Tak mau buang waktu, Jax dan timnya bergerak ke lokasi dan ternyata Bastard sudah berada di sini untuk melindunginya. Listen, he was in too deep. So who are the other guys? Hardly knew him. Yeah, okay. Randall kembali berusaha kabur, tapi kali ini tim berhasil mencegahnya. Randall, listen, they gave me their... Dia mengaku 3 pelaku lainnya bernama Aldo, Fox, dan Mitch. Jax memutuskan untuk membunuhnya. Itu karena Theo tidak menepati janjinya untuk menyerahkan dia kepada Jax. Bobby menganggap tindakan Jax ini salah karena berakibat putusnya persaudaraan 2 klub yang sudah berlangsung 2 dekade. Jax tidak peduli karena dia melihat langsung apa yang mereka lakukan kepada Opie. You just shit on 2 decades of brotherhood. See the pleasure in that animal's... That would be hard to do, Jackie. I'm not sure if Bobby's gonna be able to roll with it. Juice tidak menemukan dokumen legal yang disembunyikan Clay, tapi dia melihat sebuah pistol milik Clay. If you need anything, the prospects are doing a Costco. I'm fine. You know what being a brother really is? I made a lot of mistakes, Just I'll get it. Tara kembali ke penjara untuk memberikan kalung tersebut kepada Otto. Can I get a minute alone? Saat Tara keluar, Otto memanggil perawat karena ingin kembali ke selnya. Tara pun kembali masuk, dan tiba-tiba dia menggunakan salib tersebut untuk membunuh perawat wanitanya. Just checking. Don't. Sons live. Sheriff ini cukup terkejut karena Jax tidak melakukan apa-apa kepada Juice. Tapi kini dia juga tahu jika Clay adalah otak dari pembunuhan istrinya. Jax tidak mengelak dan siap menerima sarannya. Tara memberitahu Jax apa yang terjadi kepadanya di penjara. Meskipun kejadian itu menyelamatkan klub dari Rico, tapi Tara terancam akan dituduh menjadi kaki tangan pembunuhan karena membawa salib itu untuk Otto. The way you hurt him, someone you love, they're gonna find out again. I'm not gonna let that happen. Tara mengatakan kepada Jax tentang penawaran kerja di rumah sakit besar untuk dirinya. Tapi semua itu bisa gagal karena kasus pembunuhan yang dilakukan Otto terhadap suster itu. And Jax, it's your turn now. We can move on. Some kind of last chance for us. Answer for the end of the week. Figure out this auto mess. Lowen datang ke rumah Jax untuk membantunya menangani kasus ini. Jax sempat marah karena khawatir terhadap Tara yang bisa tersandung kasus ini. That make Rico go away. Sure, that doesn't happen. I'm gonna find out what Otto did. If kills Romeo's leverage, he ain't gonna take that sin. Seorang pria masuk ke dalam sel Otto untuk memukulnya habis-habisan. Pertanyaannya, siapakah pria ini? Oh, that's good, yeah. Tak ada waktu lagi, Jack mendesak Juice untuk menemukan dokumen itu hari ini juga. Hal yang sama dia katakan kepada Gemma, termasuk rencana FBI untuk menyusun kasus Rico terhadap klub. Dan meskipun kasus Rico selesai, karena pembunuhan yang dilakukan Otto menggugurkan itu semua. Masalah besar kini harus dihadapi oleh Tara. Clay mengajak Tig untuk bergabung dengannya di luar klub jika Tig merasa sudah bosan menjaga presidennya. Sam Crow mendapati Nero sedang beradu mulut dengan kelompok gangster jalanan yang melindungi tempat usahanya. Tak sebatas uang, mereka minta senjata untuk melindungi wilayah ini. Sempat terjadi keributan hingga Bobby terpaksa melepaskan tembakan.
Nero setuju ketika Jax menengahi permasalahan mereka dengan menjual AK-47-nya dengan harga diskon. Clay memberitahu Romeo tentang pembunuhan yang dilakukan Otto kepada suster penjara itu berdampak gagalnya Rico. Romeo akhirnya menunjukkan identitasnya sebagai informan resmi CIA. Mereka memutuskan untuk menyingkirkan Jax, dan Clay bisa menempati posisi lamanya lagi. Tak setuju dengan rencana itu, Clay akan berbicara dulu dengan Jax. Sampai di lokasi transaksi, ternyata kelompok gangster jalanan ini bermaksud untuk menghabisi Jack dan timnya. Karena jumlah yang tak seimbang, tim memutuskan untuk kabur. Kembali ke markas, dengan gaya songongnya, Clay minta bicara dengan Jax karena dia tahu semua tentang Otto dari kartel CIA itu, termasuk alasan Jax tidak membunuhnya. Clay meminta Jax dan keluarganya meninggalkan Charming dan menyerahkan klub kembali kepadanya jika dia tidak mau kartel membunuhnya. Tentu saja, Jax menolak permintaan Clay yang menurutnya masih dengan penyakit lamanya, yaitu serakah. Clay kemudian menghubungi Romeo untuk minta waktu 1 hari lagi karena dia belum berhasil meyakinkan Jax. Romeo memutuskan untuk menjalankan rencananya dengan memanggil kru. Jax sendiri memutuskan untuk menutup kesepakatannya dengan kartel dan minta bantuan Lynn. Setelah dilakukan lagi pencarian, Juice ingat satu lokasi yang belum dia lihat adalah ventilasi. Jack minta bantuan Lynn untuk mencari penyuplai senjata selain Aira untuk kartel Meksiko itu. Lynn bisa membantunya dengan sumber dari Gaza, yaitu senapan laras panjang Jerman, roket kadam, dan rudal anti-tank. Setelah Juice berhasil mendapatkannya, Jack menyuruh Juice menyimpannya lagi di lokasi yang sama, hingga dia dan anggota lain termasuk Clay datang ke sana. Dalam perjalanan pulang, Jax diculik sekelompok orang Meksiko. Bobby yang sedang bersamanya tidak bisa berbuat banyak. Tim langsung bergerak saat mendapat informasi penculikan Jax dari Bobby. Mexican jump Jax and Bobby. What? You got Jax. Sedangkan Clay sadar jika Juice menemukan dokumen itu yang dia sembunyikan di dalam ventilasi udara. Nero mendatangi krunya yang diduga menculik Jax, tapi dia tidak berhasil menemukannya. Dia membunuh 2 orang yang mencoba menantang dirinya. Ternyata otak penculikan Jax adalah Romeo dan Luis. Disinilah Jax menggunakan kembali kecerdasannya untuk merubah keputusan mereka yang sebelumnya akan membunuh Jax. Jax telah mendapatkan supplier senjata baru yang lebih baik dari Irlandia karena dia tahu Aira tidak terlalu suka kepada kartel. Karena dengan senapan laras panjang made in Jerman, kadam, dan rudal anti-tanknya yang jelas jauh lebih worth it dan berkelas. Tertarik dengan penawaran ini, Jax kembali dibebaskan. Kembali ke markas, Jax menjelaskan semua ini kepada timnya. Sesuai janjinya yang ingin terlepas dengan bisnis senjata dan narkoboy, Jax akan menyerahkan narkoboy kepada Mayan dan urusan senjata kepada Lynn. Seluruh anggota satu suara sepakat dengan keputusan ini. We're working on a few other things too. We hand off the drugs to the Mexicans and the guns to the... Yay. Well done. Jax kecewa karena dokumen itu telah hilang, padahal Juice sudah menyimpannya lagi di tempat semula. Jax memukulinya karena membiarkan Clay seorang diri di rumah ini. Karena Bobby masih tidak percaya dengan ucapannya, akhirnya Jax membuka rahasia tentang surat-surat yang dikirim ayahnya kepada Maureen. Clay lah yang telah membunuh ayahnya dan Paine, bahkan mencoba menyingkirkan Tara demi menutupi kebejatannya. Tara. He's responsible for what happened to our aunt. Setelah mendengar semua ceritanya, Bobby menemui Clay untuk membantunya tetap hidup. Bobby memberitahu Jax bahwa dia akan membawa Clay ke depan meja untuk mengakui perbuatannya yang telah membunuh Nomad. Clay mengaku merencanakan ini semua untuk mendapatkan kepemimpinannya lagi. Awalnya dia menilai Jax tidak akan mampu menangani urusan dengan kartel dan Irlandia, tapi ternyata dia salah karena Jax telah membuktikan lebih baik darinya. It wasn't because of my pride and my greed, because it was with the Irish. What? Setelah Clay menunggu di luar, semua anggota satu suara untuk mencabut keanggotaan Clay.
as the mayhem goes. Selanjutnya, Jax meminta suara untuk Clay yang dipertemukan dengan Tuan Mayhem, yang artinya harus dihukum mati. Semua anggota menyatakan setuju, tapi karena Bobby mengatakan tidak, maka hukuman tersebut tidak dapat dilakukan. Jax keluar lalu memukuli habis si Clay. Bobby melakukan kesepakatan dengan Clay tanpa sepengetahuan Jax, karena dia tidak ingin Presiden SOA ini membunuh Clay tanpa sepengetahuan klub. Yang itu artinya Jax tidak akan jauh berbeda dengan Clay. Bobby menyayangi dia dan klub ini karena ini bentuk nasihat darinya. Jax mengakui orang yang duduk di kursi ini akan menjadi biadab. Bobby was right. These circles and I can't do that. Clay menangis, merasa dirinya sudah hancur. Apakah itu artinya Clay benar-benar sudah menyesal dengan semua perbuatannya? Proses penyelidikan mulai dilakukan aparat kepada Tara yang ditemani pengacaranya Sam Crow. Sebagai dokter, Tara mengaku hanya menjalankan tugasnya sebagai relawan penjara. Dia mengaku tidak tahu jika membawa barang pesanan tahanan akan melanggar kesepakatan kontraknya. Tara sama sekali tidak mengetahui kalung salib itu akan digunakan untuk membunuh. Anything to a prisoner is a direct violation of the agreement used as a weapon. Dr. Knowles brought a desperate man. Jax kembali melakukan pertemuan dengan Pop yang cukup senang dengan proyeknya kota ini. Where do you land in the Pope organizational chart? Mr. Pope since I was 17. Bahkan dia puas karena Jax mencapai kesepakatan dengan kartel dan keluarganya Clay. Setelah tercapainya kesepakatan final dengan kartel dan Lin, esok harinya Jax akan menyerahkan Tig kepadanya. Club voted to take his patch. It's a visceral need that has to be satisfied or the strong. You just have to step away from By proxy. something like that. It's time. Gotta finish this deal. Cartel Lin deal, Charming Heights. Singkat cerita, dalam pertemuan penting ini, Lin menunjukkan rudal dengan teknologi masa depannya kepada Romeo. For 50 cals I can get gonna take him a minute to figure out how to get more than one in that. Know that. Tak tanggung-tanggung, Romeo memesan 10 kornet, 100 rudal, 2 lusin Browning, 2 lusin KSV dengan peredam pelepas cepatnya. Saat itu juga, Louis menyerahkan $250.000 sebagai uang mukanya. Karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemesanannya, maka Romeo minta bantuan Jax untuk RPG dari Irlandia sampai mereka memutuskan ikatan itu. Tak mau buang waktu, Jax dan timnya langsung menemui Galen untuk meyakinkan Aira jika Clay sudah keluar, tapi dia butuh pengiriman 1 kali lagi untuk Meksiko. Shit out of our bikes. I was hoping on MC and the IRA can go back to... Tiba-tiba, Romeo mengepung mereka setelah dia mendapat informasi dari Pop tentang Clay. Senjata-senjata ini mereka rebut dari tangan Aira. Karena kejadian ini, Galen menyalahkan Jax. Khawatir menjadi sasaran, Jax minta anggotanya untuk mengumpulkan keluarga mereka di markas. Clay memberikan senjata pribadinya kepada Juice untuk kenang-kenangan. Honey, give it to me for my 5 years. It's my way of saying thanks. Tak lama kemudian, Tig datang untuk menjemput mereka karena masalah besar dengan Aira. Jax sendiri datang ke rumah sakit untuk menjemput Tara dan anak-anaknya. Ternyata dia melihat Abel sedang bersama Wendy atas izin Tara. Seseorang yang mencurigakan terlihat mengawasi mereka. Tiba-tiba Jax melihat Wendy diculik orang, sedangkan Tara menemui laki-laki yang memukuli Otto. Dia mengaku bernama Lee Toller, dan ternyata dia adalah kakak dari perawat yang dibunuh oleh Otto. Bukan orang sembarangan, Toller adalah pensiunan US Marshal. Dia ingin tahu cerita yang sebenarnya. Apakah adiknya terbunuh karena Otto ingin melindungi San dari investigasi Rico dan perantara dalam kasus ini? Did he know him? And what do you want from me? The truth? Yours sought the murder weapon from the wife of the club's president. I'm still looking for a new job.
Tara menceritakan ini semua kepada Jax, masalah baru yang harus dihadapinya. Seluruh keluarga besar Sam Crow sudah berkumpul di markas. Galen menghubungi Clay menuntut senjata atau uang. Jika tidak, dia akan membunuh Wendy. Bahkan dia mengancam akan menculik Abel. Tak tanggung-tanggung, tuntutannya mencapai $475.000. Nero bersedia membantu Jax dengan uang pensiunnya yang dia kumpulkan. Syaratnya, Nero membutuhkan senjata dan kru untuk mengusir kelompok gangster yang mengancam usahanya. Clay dan Tig lalu mengantarkan uang itu kepada Galen untuk membebaskan Wendy. Disinilah Clay berencana untuk berbisnis secara personal dengan membentuk kru sendiri agar penjualan senjata Aira tetap berjalan. Bahkan, Clay minta tumpangan untuk ikut ke Belfast sementara waktu sampai situasi di Charming kondusif. Selain akan membawa Gemma, Clay juga menawarkannya kepada Tig untuk ikut bersamanya. Bukannya berterima kasih telah dibebaskan, Wendy mengancam Jax akan mengambil hak asuh Abel karena dia tahu anak kandungnya itu pernah diculik. Jax minta bantuan Answer untuk menyelidiki US Marshal itu. Waktunya menghilangkan tato SOA di tubuh Clay. Seluruh anggota hadir untuk menyaksikan proses ini. Terlihat mantan jenderal ini sudah siap dengan senjata-senjatanya. Jax kembali menemui Wendy di rumahnya. Ternyata Jax menyuntikkan narkoboy ke tubuh Wendy karena telah berani mengancam keluarganya. San Frisco, with her mom. You don't have her. Threaten my... Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 13. Jax datang menemui Pop untuk minta surat pernyataan resmi bahwa Sam Crow akan mendapatkan kontrak pemeliharaan kendaraan, rumah bersubsidi untuk keluarga Opie, dan terakhir persentase untuk Sam Crow karena sudah menyatukan semua pihak. Setelah itu dibuatkan, hari ini juga Jax akan menyerahkan Tig kepadanya. Has to be in Samoa. It's gonna get skittish if I try. We'll be there. Almost done, my friend. Setelah tatonya dihapus, sore ini Clay akan terbang menuju Belfast dan mengajak Gemma ikut bersamanya. The honeymoon we never had. War-torn Belfast, two-fingered Pierre out there. Tara terkejut saat mengetahui Jax telah sengaja menyuntik Wendy dengan narkoboy agar gagal mendapatkan hak asuhnya. Tidak ingin masa depan anaknya suram, Wendy mendesak Tara untuk membawa anak-anaknya pergi meninggalkan Charming. Karena intimidasinya, Tara memutuskan akan menerima penawaran rumah sakit itu. Jax dan tim membantu Nero mengatasi persoalannya dengan kelompok gangster Dante yang memiliki personil 20 orang. Alright, check it out. Why don't you let the white boys go in? More, Holmes. Right now we got 4 other guys. Whoa. Ternyata di lokasi ini, tim melihat mereka sedang mengadakan adu bulldog. Take a look around. Tig mengikuti seorang peserta yang kalah dan membunuh anjingnya. Bahkan di dalam tong sampah, Tig melihat banyak bulldog yang menjadi korban. Sebagai penyayang binatang, Tig tidak bisa membiarkan anjing yang terluka itu ditembak mati. Tig akan membawa anjing itu, kemudian tim menyergap Dante. Tiba-tiba, anak buah Dante bermunculan. Tim segera mundur, dan untungnya kru bantuan berdatangan untuk mengepung balik mereka. Jax, Chip, dan Nero fokus mengejar Dante. Satu anak buah Dante sempat menyerang Chip. Untung saja Jax datang menyelamatkannya. Nero kembali mengejar Dante yang bermaksud untuk melarikan diri dengan merampas mobil seorang wanita. Dante tidak sadar di dalamnya ada bulldog yang langsung menerkamnya. Right out of town. Answer memberikan laporannya tentang Marshal Amerika yang bernama Litorik adalah mantan pasukan khusus yang mendapat banyak medali, kemudian pernah menjabat sebagai US Marshal tahun 1991. Perawat itu adalah adiknya dan satu-satunya keluarga yang dia miliki. Otto dipanggil petugas investigasi penjara terkait pembunuhan yang dia lakukan kepada perawat, dan Litorik melihatnya dari balik kaca. Saat petugas bertanya identitasnya, tadi diduga Otto memotong lidahnya sendiri. Gemma meluapkan ancamannya kepada Tara karena berniat untuk pindah ke Oregon. Dia akan melaporkan kepada penyidik bahwa Gemma mengantarkan salib itu kepada Tara agar Otto mau membatalkan kesaksiannya. Did it from you, Sam Crow, and all the shit that comes with it. I'm sure there's plenty of killing innocent to
to reverse as well. Jax mengajak Tick untuk mendatangi peternakan yang memasok anjing-anjing untuk diadu. Sesampainya di lokasi, Tick tidak menemukan apapun. Tiba-tiba, Jax menodongkan senjata agar Tick meletakkan pistolnya. Tak lama kemudian, Pop dan anak buahnya datang ke lokasi ini. Jax sendiri disuruh meletakkan pistolnya. Tick menyadari hari ini dia akan mati di tangan Pop. Jax lalu minta surat pernyataan yang dijanjikannya. Jax minta Pop menghabisinya di dalam garasi karena dia melihat beberapa pendaki yang bisa mendengar suara tembakan. Setelah mereka masuk, diam-diam Jax mengambil pistol yang dilengkapi peredam suara. Dia menembak anak buah Pop yang mengawasinya, kemudian berlari masuk untuk menyelamatkan Tick. Jax menghabisi dua anak buah Pop, kemudian giliran Tick menghabisi bos mafia ini yang telah membakar hidup-hidup putrinya. Ternyata, pistol yang digunakan Jax adalah milik Clay yang diberikan kepada Juice. Apakah itu artinya Clay akan dijadikan kambing hitam dalam pembunuhan ini? Roosevelt yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi. Jax lalu menghubungi sheriff ini untuk naik ke atas bukit. Halfway up the hill. Di sanalah dia menemukan pistol milik Clay sebagai barang bukti. Juice minta Clay untuk segera kabur membawa motornya. Belum kering ucapannya, sheriff datang membawa barang bukti pistol milik Clay dengan sidik jarinya yang digunakan untuk membunuh Pop. Clay merasa tidak terlibat dan berada di rumah dengan istrinya. Tak diduga, Gemma justru mengatakan Clay pergi beberapa jam dengan membawa senjatanya. Saat itu juga, Clay ditangkap lalu dibawa ke kantor polisi. You have the right to remain silent. We'll need you to come down to the station. Sedangkan Jax menemui Mark yang selama ini menjadi tangan kanan Pop. Dia sudah mengetahui pembunuhan bosnya karena ada sidik jari di pistol milik Clay. Tapi Mark curiga jika Jax yang merencanakan semua ini. Jax mengelak terlibat karena menurutnya Clay merasa Pop jadi penyebab dirinya dikeluarkan dari klub. Jax berharap mereka tetap bisa bekerja sama. Mark menugaskan anak buahnya membunuh Clay sebelum sidang digelar. Meskipun Jax memenuhi janjinya tidak menyentuh Clay, tapi Bobby menganggap apa yang dilakukan Jax tetap salah. Nothing. It wasn't hurting. Jax lalu datang ke tempat Nero. Di sini, Nero memberikan jatah dari hasil perampasan uang milik Dante. Jax mengembalikan uang itu sebagai ganti uang Nero yang digunakan untuk menyelamatkan Wendy. Nero memutuskan tidak akan keluar dari bisnis ini kecuali Jax keluar juga. So you man. Sheriff datang ke rumah Jax untuk menangkap Tara dalam kasus tuduhan konspirasi pembunuhan terhadap suster penjara. To commit murder. Sedangkan Bobby memutuskan untuk melepas emblem jabatannya sebagai wakil presiden SOA. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 6.